Cek, cek. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu peserta seminar nasional, kegiatan pada sore hari ini segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat, Bapak Darsono SPD selaku narasumber kita pada sore hari ini, serta yang terhormat pula Bapak dan Ibu peserta seminar nasional pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmatnya pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini untuk menimba ilmu dari narasumber kita. Ya, baiklah Bapak dan Ibu peserta, seminar nasional pada sore hari ini mengusung tema optimalisasi pengusulan penerima PIP di Dapodik 2025. Ya, baiklah sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya silakan kepada Bapak dan Ibu peserta juga bisa untuk ikut berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana melalui kolom chat Zoom ataupun melalui live streaming YouTube Guru TV. Untuk informasi tambahan juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang mengalami kendala pada saat sesi materi berlangsung, sehingga terpental dari ruang Zoom bisa untuk kembali bergabung melalui YouTube Guru TV. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, narasumber kita pada sore hari ini bernama lengkap Bapak Darsono SPD. Beliau bekerja di SDN Waru 01 Bantar Kawung Brebes. Ini juga beliau menjabat sebagai guru SD, operator sekolah, dan juga pengajar praktik Angkatan 11 tahun 2024. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, inilah CV narasumber kita pada sore hari ini. Ya, baik. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo, selamat sore Bapak Darsono. Selamat sore, Ibu, Bapak sekalian. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu peserta juga yang bergabung melalui Zoom ataupun YouTube berkabar baik dan semangat untuk menimba ilmu pada sore hari ini. Ya, baik tanpa berlama-lama, langsung saja untuk sesi selanjutnya yaitu sesi materi, di mana sesi materi ini akan saya serahkan langsung kepada narasumber, yaitu untuk durasi penyampaian materi selama kurang lebih 60 menit, dan kemudian akan dilanjut dengan sesi diskusi yang akan saya pandu selama kurang lebih 30 menit. Ya, baik langsung saja kepada Bapak Darsono, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Ya, seperti biasa, pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa bertatap muka di Zoom untuk optimalisasi tentang pengusulan penerima PIP di Dapodi. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada moderator Mbak Nanda yang sudah memberikan waktu kepada kami.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke yang sampai saat ini masih bisa hadir di Zoom dan juga yang menyaksikan di channel YouTube Guru ID. Nah, izin share Bapak Ibu, kita langsung aja ke materinya. Udah nampak Mbak Nanda ya? Ya, sudah bisa terlihat, Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk seminar nasional. Ini memang khusus untuk operator sekolah, tapi Bapak Ibu guru juga tidak salahnya barangkali ada yang mengikuti karena memang ini berhubungan dengan pengusulan PIP siswa penerima di Dapodik gitu ya. Jadi optimalisasi pengusulan siswa penerima PIP di Dapodik 2025. Bapak Ibu tadi sedikit kurikulum vitae sudah dibacakan oleh moderator kita yang cantik Mbak Nanda. Terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya singkat, padat, dan jelas ya. Nama saya Darsono, dari Sono gitu ya. Kalau siang Darsono, kalau malam Darsini. Bercanda Bapak Ibu ya. Saya bekerja atau unit kerja saya di SD Negeri Waru 1, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian tupoksi saya Bapak Ibu itu saya guru kelas. Guru kelas kemudian diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah itu operator sekolah. Dan alhamdulillah di tahun 2023 saya mengikuti guru penggerak angkatan 7 dan lulus. Dan baru saja tadi penutupan untuk PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Dalam hal ini saya sebagai pengajar praktik tadi ikut serta di penutupan. Alhamdulillah di tahun 2024 ini. Kemudian saya juga admin channel YouTube Zahra Abi Collection. Mungkin untuk teman-teman operator sudah tidak asing lagi dengan keunikan bahasa saya ya. Karena saya aslinya Sunda Bapak Ibu ya. Sunda walaupun di Brebes itu mayoritasnya Jawa tapi kita Sunda. Oke Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya untuk memfokuskan kegiatan sore hari ini. Kita ice breaking dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin yang sedang pegang mouse atau pegang apa dulu, kita fokus dulu. Kita fokus untuk di kegiatan seminar ini. Kita ice breakingnya yang simple aja Bapak Ibu ya. Tidak pakai tepuk-tepukan atau nyanyi-nyanyian gitu. Kita kembalikan fokus aja. Sekarang kita tarik napas 3 kali Bapak Ibu. Kemudian lepaskan. Tarik napas yang panjang Bapak Ibu sambil matanya dipejamkan. Kita rasakan napas ini sampai ke dalam tubuh kita. Lalu kita lepaskan lagi. Tarik napas lagi Bapak Ibu. Kita syukuri bahwa hari ini kita masih diberikan napas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Lepaskan lagi. Sekali lagi tarik napas Bapak Ibu. Lepaskan lagi. Oke. Itu untuk ice breakingnya. Biasanya kan ice breaking itu ada yang tepuk tangan atau nyanyi-nyanyian. Kita yang simple aja. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan tujuan dari seminar ini. Yang pertama itu tujuannya melaksanakan seminar nasional untuk operator sekolah. Kemudian peserta seminar dapat memahami secara menyeluruh ya, eh, atau secara mendalam tentang regulasi terbaru di PIP. Kemudian peserta seminar dapat mengetahui strategi optimalisasi data siswa penerima PIP secara tepat dan akurat. Kemudian peserta seminar dapat mengetahui cara mengusulkan siswa yang berhak menerima PIP di Dapodik 2025. Nah, ini untuk tujuan seminarnya Bapak Ibu. Kemudian izinkan kami menyampaikan agenda seminar. Jadi untuk pembahasan seminar kali ini, tadi pembukaan sudah dengan salam. Kemudian nanti mohon izin kami akan memaparkan sedikit tentang pemahaman secara mendalam tentang regulasi terbaru di PIP itu apa saja gitu.
Kemudian strategi optimalisasi data siswa penerima PIP secara tepat dan akurat. Karena untuk PIP ini jangan sampai salah sasaran Bapak Ibu ya. Kalau sampai salah sasaran, gawat nanti bisa didemo oleh wali muridnya. Kemudian cara mengusulkan siswa yang berhak menerima PIP di Dapodik 2025. Kemudian nanti kita bahas juga cara cek siswa penerima PIP di web Si Pintar. Ini nanti khusus untuk operator sekolah. Kemudian berkas persyaratan aktivasi buku rekening PIP. Kemudian jenis pencairan dana PIP 2024. Kemudian kita juga membahas pencairan dana PIP secara mandiri oleh siswa. Bagaimana pencairan dana PIP secara kolektif oleh sekolah. Kemudian ada refleksi dan kesimpulan. Yang terakhir nanti ada penutup. Nah, ini agenda seminar nanti yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami untuk memberikan sedikit pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru PIP. Selama ini mungkin Bapak Ibu juga tidak asing lagi untuk eh, teman-teman guru, teman-teman operator, apalagi yang sering mengurusi tentang pencairan PIP. Nah, di sini ada peraturan pelaksanaannya, ya. Jadi peraturannya itu apa saja gitu. Yang pertama regulasinya Bapak Ibu itu peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 19 tahun 2024. Jadi ini juknisnya yang terbaru Bapak Ibu ya untuk pelaksanaan PIP. Nah, peraturan ini berisi petunjuk pelaksanaan PIP termasuk untuk Kementerian Dinas Pendidikan dan juga untuk satuan pendidikan atau sekolah kita gitu. Kemudian juga bank atau lembaga penyalur dan juga pihak lain yang terlibat di dalam penyaluran PIP. Nah, ini regulasi terbarunya Bapak Ibu. Nah, kemudian regulasi selanjutnya, syarat untuk menerima PIP adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Bapak Ibu. Dan juga terdata di Kementerian Sosial dan ditandai layak PIP dalam dapodik sekolah. Jadi siswa yang berhak menerima PIP itu wajib di dapodiknya itu dilayakkan Bapak Ibu ya. Kecuali yang tidak berhak jangan dilayakkan. Nah, kemudian regulasi yang selanjutnya itu prioritas penerima PIP adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Siswa yang berstatus yatim dan atau piatu. Yatim, piatu, dan yatim piatu lah seperti itu. Dan juga siswa yang baru kembali bersekolah akibat putus sekolah. Jadi siswa tadinya sekolah Bapak Ibu kemudian putus sekolah ingin kembali lagi sekolah. Nah, itu prioritas untuk mendapatkan PIP. Nah, di tahun 2024 untuk batas pencairan dana PIP itu jangan lebih dari tanggal 31 Desember 2024 Bapak Ibu. Di Si Pintar itu kan sudah ada batas waktu yang harus dicairkan ya. Jadi terakhirnya ini bulan Desember 2024. Nah, kemudian dana PIP harus sudah dicairkan paling lambat sebelum 31 Desember setelah aktivasi rekening. Biasanya itu ada siswa yang berganti nomor rekeningnya di web Si Pintar. Nah, itu harus segera diaktifasi ya, harus segera diaktifasi ke bank penyalur. Supaya nanti sebelum tanggal 31 Desember ini siswa itu sudah mendapatkan pencairan dana PIP-nya. Kemudian aktivasi rekening atau penarikan dana bisa dilakukan secara kuasa apabila memenuhi beberapa kondisi Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu boleh memberikan kuasa. Contohnya kondisinya seperti apa? Lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik berada di daerah khusus atau sedang mengalami bencana. Nah, ini regulasinya. Nah, kemudian mohon izin Bapak Ibu, ini memang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita tentang PIP. Jadi, PIP ini program Indonesia Pintar. Bantuan pemerintah untuk membiayai pendidikan peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Jadi PIP ini Bapak Ibu itu yang berhak mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA, sampai dengan kuliah gitu ya. Ada juga kuliah jalur PIP Kemdikbud itu ada. Nah, kemudian tujuan dari PIP itu untuk membantu anak-anak agar dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. Nah, PIP ini dapat berupa apa saja? Uang tunai, Bapak Ibu ya. Jadi, uang tunai, kemudian perluasan akses, dan kesempatan belajar. Nah, kemudian dana PIP dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi, jika siswa itu mendapatkan PIP, jangan sampai eh, wali muridnya itu membelanjakannya yang salah, Bapak Ibu ya. Di sini biasanya ada yang sampai salah sasaran untuk membelikan sesuatu gitu kepada peserta didik. Jangan sampai salah ya. Jadi dana PIP ini diperuntukkan itu satu, membeli buku, seragam, dan alat tulis sekolah. Itu yang paling pokok ya. Kemudian biaya transportasi ke sekolah. Jadi bisa digunakan untuk ongkos sekolah ya. Untuk uang saku siswa juga bisa itu ya. Kemudian biaya kursus, umpamanya siswa ini dia ingin kursus, nah bisa dibiayai dari dana PIP. Kemudian biaya magang atau penempatan kerja, umpamanya mau kerja tapi tidak ada biaya, ini bisa dari PIP juga. Jangan sampai salah sasaran Bapak Ibu ya. Di sini itu ada sih, begitu dicairkan oleh sekolah, oleh kita, besoknya wali muridnya itu ke pasar, beli sayuran, beli apa, minyak dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekarang berapa sih besaran dana PIP dari mulai SD, SMP, sampai SMA? Izinkan kami menguraikan Bapak Ibu ya. Besaran dana PIP yang diterima tiap siswa itu berbeda-beda Bapak Ibu, sesuai dengan jenjangnya. Contoh nih ya, untuk siswa SD dulu, sekolah dasar. Itu untuk yang siswa aktif, itu 450 Bapak Ibu. Siswa aktif ini yang bagaimana? Biasanya kalau SD itu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu dia akan mendapatkan 450.000 ya. Nah, sedangkan untuk kelas 1 bagi siswa baru dan siswa kelas 6 yang mau lulus ya, siswa tingkat akhir itu biasanya mendapatkannya 225 Bapak Ibu ya ini. Nah, untuk SMP itu yang siswa aktif berarti kelas 8 ya, itu mendapatkan 750.000. Sedangkan untuk siswa baru dan siswa kelas 9 yang mau lulus itu mendapatkannya 375.000. Nah, ini untuk SMP. Kemudian siswa untuk SMA nih. Ini berbeda tentunya karena kebutuhan siswa SMA itu kebutuhannya jelas lebih besar daripada SD dan SMP. Makanya oleh pemerintah ini untuk sekolah menengah atas itu lebih besar ya. Untuk kelas 10 dan kelas 12 yang kelas siswa baru dan tingkat akhir itu 500 sampai 900 nih ya. Nah, yang siswa aktifnya berarti kelas eh, berapa ya? Kelas 12 ya? Kelas berapa? Kelas 11. Ini 1.800.000 ya. Ini. Jadi berbeda dengan SD dan SMP. Besarannya lebih besar ya. Nominalnya lebih besar. Nah, kemudian untuk kriteria siswa yang berhak mendapatkan PIP. Yang pertama, itu siswa itu minimal berusia 6 tahun sampai 21 tahun maksimalnya ya. Jadi untuk PAUD TK karena rata-rata belum 6 tahun itu belum diagendakan oleh pemerintah mendapatkan PIP kalau untuk PAUD ya. Kemudian siswa ini memiliki kartu Indonesia Pintar. Tapi tidak memiliki kartu Indonesia Pintar pun siswa biasanya kalau diajukan di Dapodik sebagai siswa miskin, mohon maaf, itu bisa mendapatkan PIP. Tapi biasanya di akhir akhir ya. Kemudian siswa ini berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang termasuk ke dalam program Keluarga Harapan atau
kartu keluarga sejahtera. Jadi siswa ini kalaupun dia tidak punya KIP, orang tuanya paling tidak punya kartu PKH ya. Itu biasanya siswanya dapat. Atau orang tuanya itu punya kartu keluarga sejahtera atau KKS. Biasanya itu anaknya dapat gitu. Kemudian terdaftar pada lembaga pendidikan formal maupun non formal dan pada data pokok pendidikan. Jelas yang mendapatkan PIP itu harus terdaftar di sekolah formal Bapak Ibu ya dan non formal. Dan tentunya diusulkan di Dapodik untuk mendapatkan PIP. Tanpa dilayakkan di Dapodik, ya siswa ini tidak dapat ya. Nah, setelah kriteria kita bahas syarat penerima PIP. Seperti tadi ya, peserta didik pemegang KIP itu pasti dapat. Kalau siswa itu punya KIP tapi tidak dapat, ini bisa dipertanyakan. Bisa dicek di Dapodiknya apakah diusulkan atau tidak gitu. Kemudian peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus. Contohnya seperti apa? Keluarga peserta program Keluarga Harapan. Jadi keluarga itu termasuk dalam kategori program Keluarga Harapan. Siapapun yang punya kartu PKH, entah itu bapaknya, ibunya, biasanya siswanya itu dapat PIP semua. Contohnya dalam satu keluarga ada dua anak yang sekolah ya itu dapat semua. Tiga siswa pun ya dapat semua, asalkan orang tuanya punya kartu PKH itu ya, program Keluarga Harapan. Kemudian keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera juga itu syarat menerima PIP. Dan ini nomornya itu diinputkan di Dapodik, Bapak Ibu ya. Kemudian anak yatim piatu atau yatim piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Nah, untuk anak yatim piatu atau yatim piatu walaupun tidak punya KIP ini prioritas mendapatkan PIP. Jangan sampai anak yatim piatu tidak dapat ya. Jangan sampai itu. Kemudian siswa yang terkena korban bencana alam juga ini harus mendapatkan PIP. Tinggal diusulkan aja di Dapodik. Kemudian siswa putus sekolah yang diharapkan kembali bersekolah. Jadi umpamanya siswa ini tadinya bersekolah kemudian putus sekolah. Dia masuk lagi itu Bapak Ibu ya. Nah itu diharapkan dapat PIP. Mengalami gangguan fisik, mohon maaf ya. Ini siswa yang mengalami gangguan fisik ini juga berhak menerima PIP ya. Korban musibah. Kemudian memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah. Umpamanya anaknya itu ada lima Bapak Ibu ya, tapi sekolah semua. Nah itu harus mendapatkan PIP ya untuk membantu biaya pendidikannya. Kemudian peserta lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya. Nah ini beberapa kriteria untuk syarat penerima PIP. Kemudian Bapak Ibu, strategi optimalisasi data siswa penerima PIP secara tepat dan akurat itu apa saja ya? Yang pertama efisien. Efisien di sini artinya di mana dana dan tenaga yang diterapkan dalam waktu sekecil-kecilnya dan dapat dibenarkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi penggunaan dana ini harus efisien ya strateginya itu. Kemudian efektif Bapak Ibu ya. Efektif di sini maknanya dapat memberikan pengaruh baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi efektif, tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai dana PIP ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan biaya pendidikan anak itu gitu. Dan ini ada pengaruhnya gitu ya dari PIP ini. Siswa itu diharapkan sekolah terus gitu. Kemudian transparansi, memastikan bahwa setiap orang dapat mengetahui informasi terkait program Indonesia Pintar. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya. Jadi siswa yang menerima PIP itu paling tidak wali muridnya itu wajib tahu. Jangan sampai wali muridnya itu tidak diberitahu oleh pihak sekolah. Karena kan untuk pencairan PIP ini biasanya pemberitahuan surat resminya itu ya lewat sekolah, baru diinformasikan kepada wali murid gitu.
Kemudian akuntabel, di mana seluruh penyelenggara program Indonesia Pintar dapat dibenarkan. Kemudian kepatutan ya, di mana program diselenggarakan dengan sesuai. Nah, ini patut. Jadi PIP ini ya harus sesuai gitu ya, dari dananya, dari apa namanya, pembelanjaannya dan juga yang lainnya. Kemudian manfaatnya nih, program diselenggarakan dengan berdasarkan tujuan nasional. Jadi manfaat dari PIP ini termasuk dari tujuan nasional Bapak Ibu. Nah, sekarang ini mohon maaf untuk teman-teman operator, bagaimana cara mengusulkan siswa yang berhak mendapatkan PIP di Dapodik 2025? Kebetulan kan ini seminarnya khususnya itu untuk teman-teman operator ya. Jadi mohon izin nanti akan eh, kita bahas langsung di Dapodik gitu. Bagaimana cara mengusulkannya. Supaya siswa ini yang berhak ya, yang berhak itu mendapatkan. Nah, teman-teman operator bisa masuk ke aplikasi Dapodik. Mungkin tidak asing lagi ya, apalagi yang sering melihat channel Zahra Abid Collection. Ini Dapodik dari A sampai Z sudah saya bahas semua ya. Silakan bisa masuk ke aplikasi Dapodik nanti di tahun ajaran baru. Biasanya untuk pengusulan PIP ini ada cut-off-nya. Untuk pengusulan PIP ini biasanya itu cut-off-nya tanggal 31 Agustus ya di tahun itu. Untuk mendapatkan di tahun yang akan datang. Biasanya diusulkannya ya tahun ini gitu. Nah, silakan bisa masuk ke Dapodik. Kemudian bisa masuk ke menu peserta didik ya teman-teman, ke peserta didik. Mohon maaf ini datanya saya tutup ya. Karena kalau data penting ini tidak ditutup, nanti melanggar komunitas. Itulah pokoknya. Ini kan sedang live di YouTube Guru ID ya. Jadi kalau nggak saya tutup, nanti melanggar komunitas YouTube-nya. Nah, silakan teman-teman itu pilih salah satu siswa yang akan kita usulkan. Kalau ingin langsung dari rombelnya, klik di sini aja. Nanti rombelnya. Umpamanya bertahap dari kelas 1, dulu kelas 2, dulu kelas 3, dan seterusnya ya. Tinggal diklik nama peserta didiknya. Nah, pastikan Bapak Ibu, teman-teman operator, untuk data pribadi siswa ini itu harus sesuai dengan data Dukcapil siswa ini. Baik dari nama, jenis kelamin, kemudian nik, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu harus sesuai dengan kartu keluarga yang aktif ya. Harus sesuai dengan Dukcapil. Nah, umpamanya ada yang salah dan di Dapodiknya terkunci, itu bisa dibetulkan di verbal PD ya. Syaratnya ya harus sesuai dengan Dukcapil gitu. Tapi jika tidak sesuai dengan Dukcapil, bisa segera ke Dukcapil orang tuanya supaya dipadankan dengan Dukcapil pusat. Karena begini Bapak Ibu, untuk data pribadi siswa itu Dapodik ini ngambilnya dari Dukcapil pusat, bukan Dukcapil daerah ya. Silakan ini data pribadinya itu dicek, dilengkapi ya, sesuai dengan kartu keluarga yang aktif. Nah, kemudian seperti nomor registrasi akta kelahiran ini juga silakan ya. Alamat siswa, RT, RW, nama dusun, nama desa, nama kecamatan. Intinya disesuaikan dengan data Dukcapil atau kartu keluarga yang aktif gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan kartu Dukcapil, siswa ini kemungkinan ya masuk residu. Residu di sini tidak sesuai dengan Dukcapil, datanya tidak pas gitu ya. Harus sesuai dengan Dukcapil. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang terpentingnya di sini. Mohon izin saya menyampaikan untuk siswa yang berhak mendapatkan PIP, tapi dari jalur siswa miskin ya, dan dia tidak punya kartu KIP, tidak punya kartu PKH. Pokoknya siswa ini tidak punya kartu-kartu yang berasal dari Kementerian Sosial. Nah, pengisiannya bagaimana? Mohon izin Bapak Ibu ya. Di penerima KPS PKH, nah siswa ini dia tidak punya kartu PKH ya kita pilihnya tidak karena memang dia tidak punya gitu. Punya KIP tidak.
ya. Nah, tetapi siswa ini siswa miskin atau siswa daerah konflik nih, di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Ada siswa miskin, daerah konflik, ada dampak bencana alam, kelainan fisik, pemegang PKH. Intinya disesuaikan. Jika yang dari siswa miskin, kita pilihnya siswa miskin atau rentan miskin. Tetapi ini yang paling pokok di sini. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Itu wajib kita klik teman-teman operator. Walaupun siswa ini tidak mempunyai kartu PKH, kartu KIP, atau kartu KPS, KKS, dia pasti mendapatkan PIP. Asalkan di sininya diklik layak mendapatkan PIP. Kemudian di sininya siswa rentan miskin gitu ya. Ini kita bicara bagi yang tidak punya kartu-kartu Kementerian Sosial. Di sini dilayakkan ya teman-teman. Nah, sekarang untuk siswa yang mempunyai kartu-kartu Kementerian Sosial seperti kartu PKH, kartu KPS, atau kartu KKS, itu kan kartu-kartu yang berasal dari Kementerian Sosial atau yang terdaftar di DTKS. Nah, di bagian penerima KPS atau PKH, kita pilihnya iya ya. Bulatan iya-nya ini kita klik. Karena siswa ini punya KPS atau PKH. Kita klik aja nih di sini. Nah, apakah siswa ini punya KIP? Jika dia punya KIP, kita klik ya. Tetapi jika tidak punya ya kita pilih tidak. Ya. Biasanya kalau kita pilihnya eh, punya KIP di sini, kita pilih ya, nanti di sininya hilang semua ya pilihannya. Tapi jika siswa ini dia tidak punya KIP, kita pilih tidak. Tapi siswa ini dia punya PKH atau KPS, kita pilih ya. Nah, di sini wajib lagi nih Bapak Ibu ya. Wajib lagi layak mendapatkan PIP. Jangan sampai tidak. Kalau tidak, siswa ini sampai lulus dia tidak akan dapat PIP. Kita layakkan. Kemudian kita pilihnya pemegang PKH, KPS atau KKS. Karena siswa ini kan dia punya KPS. Nah, ini yang kedua ini kita bicara tentang siswa yang punya kartu-kartu sosial. Kita pilihnya pemegang PKH atau KPS. KKS ya, di sininya layak. Nah, jika siswa itu mempunyai kartu PKH, kartu KPS, atau kartu KIP, di bagian kesejahteraan siswa ini diinputkan, Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak diinputkan. Ini biasanya kalau tidak diinputkan nomor kartunya dan nama di kartunya, itu biasanya nanti di dapodiknya dia akan warning, tanda kuning ya. Jadi yang punya kartu PKH, kartu KPS, atau kartu KKS itu harus diinputkan di bagian kesejahteraan di sini. Dipilih umpamanya dia punya kartu PKH, kita pilih kartu PKH. Nanti nomor kartunya diinputkan di sini. Nama di kartunya siapa? Biasanya kan nama orang tua tuh, Bapak Ibu ya. Ya kita tuliskan nama di kartunya, itu nama orang tua. Tahun mulainya dia dapatnya kapan? Umpamanya diusulkan tahun sekarang ya 2024. Kemudian tahun selesainya ya kosongkan aja ya. Umpamanya dia punya kartu KPS juga, ya inputkan juga. Tergantung yang siswa itu punya di sini. Kalau sudah klik simpan, jangan lupa dapodiknya sinkron ya, gitu. Nah, di sini juga harus kita mainkan Bapak Ibu. Jika siswa itu sudah dilayakkan mendapatkan PIP, baik punya kartu PKH ataupun tidak punya kartu PKH, kartu KPS atau kartu KIP, di bagian data ayah dan ibu kandung, ini untuk penghasilannya itu direndahkan, mohon maaf ya. Umpamanya sudah layak mendapatkan PIP pilihannya. Tapi orang tuanya penghasilannya 2 juta ke atas atau 5 juta ke atas. Ya dia nggak bakalan dapat walaupun sudah dilayakkan mendapatkan PIP. Ya Bapak Ibu. Jadi jika sudah dilayakkan PIP, itu penghasilan orang tuanya harus serta-merta mengikuti. Contoh bisa kurang dari 500.000 atau 500 sampai 999. Ini masih kriteria mendapatkan ya.
pilih aja yang 500 sampai 1 juta ke bawah dengan kurang lebih itu nanti dia akan dapat. Itu mensiasatinya seperti itu jika siswa ini ingin mendapatkan PIP semua. Gitu Bapak Ibu ya. Atau di pekerjaan ayah dan ibunya juga ya kita siasati aja. Biasanya petani, berkebun atau buruh gitu. Nanti dia akan dapat. Jangan lupa klik simpan ya. Jadi sekali lagi yang dilayangkan PIP di penghasilan harus mengikuti. Walaupun di realnya, umpamanya orang tua itu penghasilannya lebih besar gitu ya. Nah itu kondisikan aja di sekolah masing-masing ya. Kalau sudah klik simpan. Jangan lupa jika semua siswa, contoh dari SD nih Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berhak mendapatkan PIP sudah diusulkan, Dapodiknya disinkronkan. Jangan lupa, wajib. Sinkron ini kita setor data ke server pusat. Kita lapor ke pusat, itu wajib sinkron ya. Pokoknya ada perubahan sedikit atau banyak di Dapodik, perubahan apa aja, baik peserta didik, guru, sarana prasarana, itu wajib sinkron Dapodiknya. Dengan menggunakan akun kepala sekolah tentunya. Nah, saya percepat Bapak Ibu ya, barangkali waktunya masih lama Mbak. Iya, untuk waktunya masih tersisa 17 menit lagi, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Baik banget nih Mbak Nanda. Baik Bapak Ibu, setelah siswa yang layak mendapatkan PIP kita usulkan di Dapodik, nanti tiba waktunya beberapa bulan kemudian, ini oleh server pusat itu yang mendapatkan PIP, dia akan masuk ke web si pintar atau web pip.kemdikbud.go.id. Kalau yang operator sekolah ini nggak asing lagi ya, silakan bisa masuk ke web si pintar atau web PIP dengan menggunakan akun Dapodik. Nah, dia akan masuk yang pertama itu ke siswa nominasi dulu ya. Jadi sebelum ke SK pemberian, siswa itu dinominasikan dulu yang bakal mendapatkan PIP. Setelah nominasi, dia akan masuk ke siswa SK pemberian. Nah, di sini tahunnya pilih 2024. Di sini tahapannya yang belum cair itu tahapan mana? Dipilih oleh Bapak Ibu. Contoh nih punya saya ya, 307 nih yang belum cair. Ini kemarin saya sudah memberitahu bendahara di sekolah saya bahwa Pak ini yang mendapatkan PIP untuk tahap 307 itu ada 15 peserta ya dari kelas 1. Karena belum punya rekening harus diaktifasi ke bank dulu gitu. Nanti di download Bapak Ibu ya. Jadi di SK pemberian ini untuk siswa yang mendapatkan PIP itu kan bertahap, enggak serta-merta langsung dapat semua. Biasanya bertahap. Ada tahapan 307, ini contoh punya saya. Ada tahapan 310. Dan itu siswanya beda-beda. Contoh dari kelas 1 itu masuknya 307. Kalau kelas 5 itu 310 ya. Nah, ini nanti tinggal di-download aja. Di foto selain Bootshop, di foto mah. Teman saya datang, bisa dipoto. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Setelah ini di-download, diserahkan ke bendahara sekolah, pihak sekolah. Kalau memang pencairannya itu dilakukan secara kolektif ya. Kita bahas yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara aktivasi buku rekening PIP? Jadi berkas yang harus kita bawa atau persyaratan yang harus kita bawa ke bank penyalur bagi siswa yang baru mendapatkan ya, yang memang belum pernah apa namanya belum pernah aktivasi. Ini biasanya tiap bank itu aturannya beda-beda Bapak Ibu ya. Ini kalau di daerah saya ini seperti ini. Mungkin bisa di screenshot oleh Bapak Ibu. Yang pertama surat pengantar dari kepala sekolah. Ini kalau kolektif ya, kalau kolektif oleh sekolah nih. Surat pengantar dari kepala sekolah. Kemudian surat keterangan aktivasi dari web PIP Sipintar. Di web Sipintar biasanya ada surat keterangan aktivasi ya. Kemudian surat keterangan aktif siswa per individu dari sekolah.
Surat keterangan aktif siswa ditandatangani stempel basah oleh kepala sekolah. Ini per individu siswa yang mendapatkan atau boleh dikolektif ya. Lampiran namanya di bawah juga boleh. Kemudian fotokopi KTP orang tua, boleh KTP bapaknya, boleh KTP ibunya. Kemudian fotokopi kartu keluarga juga. Kemudian daftar nominatif penerima PIP dari SK pemberian di web sekitar tadi ya, itu nanti dilampirkan juga. Kemudian mengisi formulir pembuatan buku rekening dari bank penyalur biasanya diberikan itu Bapak Ibu. Ini khusus yang aktivasi secara kolektif oleh sekolah. Tapi yang pribadi oleh orang tuanya juga itu tidak jauh ya syarat-syaratnya dari ini. Kemudian jenis pencairan dana PIP itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama pencairan dana PIP bisa secara mandiri oleh orang tua dan siswanya. Langsung datang ke bank. Tentunya ya konfirmasi dulu ke sekolah supaya membawa persyaratan. Kemudian selain individu atau mandiri, pencairan dana PIP juga bisa dilakukan secara kolektif oleh sekolah gitu ya untuk mempermudah. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu. Bisa di screenshot ya. Pencairan dana PIP secara mandiri oleh sekolah, oleh siswa nih. Siswa membawa buku tabungan pelajar biasanya. Simple ya. Nama jenis buku tabungannya simple. Simpanan pelajar atau buku rekening PIP atau kartu KIP itu bisa dibawa ke bank. Kemudian membawa surat keterangan dari kepala sekolah sebagai siswa penerima PIP. Jadi siswa ini berhak mendapatkan PIP gitu ya intinya seperti itu. Ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini jika ingin diambil oleh orang tuanya nih ya. Membawa identitas diri, kartu pelajar, fotokopi akte kelahiran, atau fotokopi orang tua, atau fotokopi kartu keluarga. Salah satu dari yang ini ya. Kemudian mengisi dan menandatangani slip penarikan dana. Ini biasanya disediakan oleh bank. Itu mengisi dananya itu ingin diambil berapa. Biasanya harus semuanya gitu. Nah, ada catatannya ini kalau memang mandiri Bapak Ibu. Jika siswa mencairkan memakai ATM, kan biasanya sekarang sudah punya ATM tuh. Apalagi yang siswa menengah ke atas ya. Ini jika orang tua atau siswanya sudah mencairkan dari ATM, ini paling tidak pihak siswa itu harap memberitahu dan konfirmasi ke sekolah supaya pihak sekolah bisa memastikan bahwa PIP sudah dicairkan. Supaya nanti sekolah itu di web si pintar itu sudah bisa dikonfirmasi sudah cair ya. Jadi harus laporan ya orang tuanya atau siswanya. Jangan sampai sudah dicairkan lewat ATM, uangnya sudah habis oleh orang tuanya, tapi nggak laporan ke sekolah. Kemudian jika pencairan dana PIP secara kolektif oleh sekolah, ini persyaratannya bisa di screenshot Bapak Ibu ya. Ini kalau aturan main di daerah kami. Biasanya tiap daerah itu berbeda-beda tergantung dari permintaan bank penyalur itu sendiri. Contoh, surat pengantar dari kepala sekolah. Daftar siswa penerima PIP ini didownload dan dicetak dari SK pemberian yang tadi saya uraikan ya dari web Sipintan. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari kepala sekolah ini biasanya. Kemudian surat keterangan dari kepala sekolah, fotokopi KTP atau SK kepala sekolah. Jika yang diberi kuasa kepala sekolah, ini jika oleh sekolah ya. Surat kuasa dari siswa penerima PIP. Harus ada surat kuasa dari siswanya ke kepala sekolah itu. Kemudian fotokopi KTP orang tua atau fotokopi kartu keluarga. Pilih salah satu. Mengisi slip penarikan dana yang ditandatangani oleh setiap siswa penerima PIP dan oleh kepala sekolah. Ini jika pencairan dana PIP secara kolektif oleh sekolah. Oke Bapak Ibu, setelah dari awal sampai akhir tadi saya jelaskan termasuk cara mengusulkannya di Dapodik, tiba waktunya kita direfleksi dan kesimpulan Bapak Ibu ya.
Kevalidan data siswa penerima PIP di Dapodik adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, dan juga ujung tombak data itu operator sekolah. Tanpa diajukan oleh operator sekolah di Dapodik, walaupun siswa itu mempunyai kartu-kartu Kementerian Sosial, sampai kapanpun dia tidak akan dapat dana PIP jika tidak diusulkan di Dapodik. Makanya wajib diusulkan bagi yang berhak. Tapi yang berhak, umpamanya orang tuanya kaya raya, pengusaha, atau PNS gitu ya. Gaji orang tuanya 2 juta ke atas atau 5 juta ke atas, ya jangan diusulkan. Jika diusulkan nanti menimbulkan kecemburuan di masyarakat, kecemburuan sosial gitu ya. Jangan sampai. Jadi intinya kevalidan data siswa yang menerima PIP di Dapodik ini tanggung jawab kita bersama. Dengan syarat ingin mendapatkan ya di Dapodiknya harus layak mendapatkan PIP seperti yang tadi kami jelaskan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya, terima kasih atas waktunya yang sudah sudi dari awal sampai akhir menyimak apa yang kami paparkan. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu yang sudah tidak memungkinkan, mungkin saya akhiri saja dari awal sampai akhir. Barangkali ada materi yang kurang pas atau penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Untuk waktu, kami kembalikan ke moderator Mbak Nanda yang cantik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Darsono selaku narasumber kita pada sore hari ini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali. Ya, baiklah Bapak dan Ibu peserta. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada Bapak dan Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing bersama. Boleh dipersilakan untuk meraise hand terlebih dahulu karena nantinya akan saya berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian apabila Bapak dan Ibu peserta mengalami kendala pada mikrofon, bisa untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya baik, langsung saja. Wah, sepertinya banyak sekali ya Bapak dan Ibu peserta yang sudah antusias sekali untuk berdiskusi. Ya baik, langsung saja untuk sesi diskusi pada sore hari ini akan saya pandu. Untuk pertanyaan pertama mungkin kepada Bapak Rian terlebih dahulu. Boleh dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak, mohon maaf, mic-nya dibuka dulu. Oh, baik, sudah Pak. Sip, udah kedengar Pak. Baik Pak. Saya ulang Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Salam kenal. Saya dari Aceh, yaitu tepatnya di Kuala Simpang. Saya dari SMP swasta internasional Tapis Quran Serwai. Jadi Pak, ini menarik ini masalah PIP. Kebetulan juga saya adalah operator di Dapodik dan juga saya memegang untuk pendanaan PIP. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, tadi masalah yatim Pak ya, yatim piatu itu. Di sekolah kami ini Pak, ada anak yatim nih Pak, tapi orang tuanya ASN. Itu bagaimana Kak? Apakah layak mendapatkan? Karena kalau saya masukkan untuk mendapatkan PIP, takutnya nanti yang seperti Bapak bilang ada kecemburuan antara yang anak yang kurang mampu gitu Pak, yang bukan ASN. Nah, Oke, tadi oke. kan bahasa Bapak ASN itu apa anak yatim itu atau yatim piatu wajib mendapatkan PIP, berhak mendapatkan PIP itu Pak. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan ini Pak, apakah untuk
jenjang SMP, PIP itu dibatasi, Pak. Karena saya tengok kalau di SD, kebetulan kami juga ada SD itu, Pak. SD itu bisa mencapai 15 ke atas untuk mendapatkan PIP. Sedangkan kami di SMP itu hanya paling banyak 5, Pak. Kadang 3 gitu. Itu bagaimana, Pak? Apakah menurut dari pusat ada kota-kota yang dibatasi gitu? Mungkin ini saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Rian atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Oke, Assalamualaikum Pak Rian dari Aceh. Waalaikumsalam, Pak. Salam buat teman-teman operator di Aceh ya. Ini langsung dari admin Jara Abid Collection nih Pak. Mungkin Baik, baik, sering Pak. lihat channel. Baik Bapak, jadi untuk yatim piatu. Nah, ini yang PNS itu yang tadi, maaf orang tuanya sudah meninggal, itu yang PNS-nya yang masih hidup apa yang sudah meninggal Pak orang tuanya? Kebetulan dua-dua PNS, Pak. Jadi yang udah meninggal Oh orang ya, yang perempuan gitu, oke Pak. oke. Jadi gini, Bapak, yang dikandung maksud di regulasi untuk penerima PIP yang yatim piatu, itu adalah untuk siswa yang memang benar-benar dia tidak mampu gitu. Artinya memang orang tuanya yatim piatu dan orang tuanya ini dia tidak menjadi abdi negara. Nah, ini catatan berarti jika memang siswa itu dia yatim piatu, tapi orang tuanya masih terdaftar sebagai abdi negara atau ASN, itu baiknya ya tidak dapat gitu Pak. Karena melihat dari jabatan orang tuanya. Memang bisa sih diusulkan dia bisa dapat PIP walaupun orang tuanya ASN karena dia yatim piatu. Cuman kan nanti resiko di sosialnya ya di masyarakatnya Ya, kan sama umpamanya tetangganya. Kan itu mah orang tuanya PNS walaupun yatim, dia punya gaji dari pemerintah. Nah, itu Pak. Jadi resikonya cuman itu ya. Jadi sebaiknya walaupun dia anak yatim atau piatu tapi orang tuanya abdi negara, eh, PNS gitu. Ya, baiknya jangan diusulkan Pak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini maksudnya itu tadi prioritasnya itu yatim piatu, tapi catatan orang tuanya yang bukan pegawai pemerintah, bukan ASN, bukan PNS, bukan apa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kuota untuk PIP di SMP ya Pak ya? iya, Pak. Sejauh eh, pemahaman yang saya ketahui, untuk PIP ini dapatnya itu kan bertahap Pak, baik SD, SMP, SMA, berdasarkan tahapannya. Jadi untuk kuota, kayaknya itu sementara tidak ada informasi yang valid dibatasi Pak. Tergantung datanya dari Dapodik apakah ini layak pantas atau tidak. Karena data dari Dapodik itu ada pertimbangan khusus, Pak. Contoh gini, walaupun oleh Bapak dilayakkan mendapatkan PIP di Dapodik, seperti yang tadi saya sampaikan, eh, orang tuanya dia penghasilannya 2 juta ke atas, otomatis dia tidak dapat. Jadi jika ingin dapatnya banyak, itu memang agak sedikit ada apa namanya ada siasat-siasat di Dapodik kayak wajib lah yang mendapatkan PIP, kemudian pendapatan orang tuanya ya kita pilihnya yang sewajarnya dia dapat, contoh bisa 500 ke bawah atau 500 sampai 1 juta. Kalau itu hanya intern berarti Pak ya, intern di sekolah. Kalau untuk operator mungkin permainan-permainan kayak gitu sudah nggak asik Pak ya. Yang penting siswa ini dapatlah gitu intinya. Nah itu Pak ya. Jadi sejauh ini tidak ada batasan kuota. SD dapatnya segini, SMP dapatnya segini. Dan itu dirandom Pak ya. Artinya dirandom di sini oleh pusat, oleh server itu dirandom. Biasanya dia dapat di tahap satu, bisa jadi nanti dia bisanya di tahap dua, tahap tiga, dan seterusnya. Makanya ada tahapan-tahapan. Dan biasanya difilter lagi Pak oleh dinas kabupaten. Ya, betul-betul, Nah Pak. itu Karena, Pak, kan, mungkin. karena mereka kan minta usulan pertama nih, Pak.
Iya. usulkan anak-anak yang wajib, yang layak untuk menerima PIP. Jadi saya usulkan lah tuh Pak. Ada misalnya nanti saya usulkan 10 anak. Eh, jadi nanti waktu sudah sampai di kabupaten, mereka bilang gini Pak, saya sempat kontak juga sama yang pemegang PIP kabupaten. Kan kemarin saya mengirim data anak 10 gitu. Heeh. Kenapa kok cuma 3 yang diterima? Terus dia bilang bertahap. Oke, bertahap. Terus tahap yang pertama 3 gitu Pak. Tahap yang kedua 1, tahap yang ketiga 1. Kenapa nggak 2, 3 gitu? Ini 1-1. Jadi kan masuk tahun ajaran baru. Jadi yang menerima itu anak yang ajaran baru, yang ajaran lama itu nggak nggak nerima gitu Pak. Padahal masih ada yang belum dapat gitu. Nah, jadi saya bingung di sini sampai saya diskusi nanti ada dari apa operator yang mengusulkan. Kan sudah saya usulkan tuh, saya usulkan yang anak-anak yang lama dulu gini, baru nanti yang baru-baru gitu. Jadi seperti itu mana Pak, maka berarti ada eh ya, apa ini pemilihan lagi gitu Pak ya. Di di apa lagi lah itu bahasanya gitu Pak. Ya, itulah Pak. Jadi kalau pusat itu Pak, kalau pusat itu pohon izin ya, kalau pusat itu kan dia patokannya berdasarkan dari Dapodik ya. Kalau persyaratan di sistem Dapodik itu dia berhak, itu pasti dia dapat Pak. Tapi setelah itu biasanya untuk pencairan dan sebagainya, pihak pusat itu menyerahkan lagi ke Pemda masing-masing Pak. Biasanya ke lewat dinas dulu. Nah, itu yang membagi-bagi apa namanya nanti dulu siswa ini ke sekolah ini. Jadi yang memverifikasi ya dinas akhirnya gitu ya. Tapi kalau dari pusat sih dia patokannya Dapodik, kalau dia layak memang benar-benar dapat pasti dia dapat. Tapi ada pun sampai ke bawah atau tidak tergantung verifikasi karena harus ada tim verifikasi lagi di dinasnya. Kita positif thinking aja Pak ya, kita Ya, positif ya Pak. aja. Oke itu aja Pak jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik, orang lagi. Boleh dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Eh, Assalamualaikum Bapak. Izin, Waalaikumsalam Ibu. ya, izin Pak bertanya. Begini Pak, kebetulan saya ini kan bagian kesiswaan Pak di sekolah. Nah, sementara kami ini kebetulan itu sekolah kami itu ada di kepulauan, seperti itu Pak. Jadi anak-anak yang seperti Bapak paparkan tadi, PIP ini kan bisa dibentuk dari entah itu uang transportasi ya Pak salah satunya. Nah, kebetulan anak-anak kami itu alhamdulillah mereka semua dapat bantuan transportasi dari pemerintah. Nah, jadi Pak, terkadang kendala kami di kesiswaan itu ketika mereka sudah mendapatkan bantuan, terkadang bantuan itu malah yang pertama untuk perekonomian hidup mereka, itu yang pertama. Kemudian Pak, eh, kalau seandainya di sekolah itu seperti ada kegiatan sekolah seperti upacara 17 Agustus, kemudian yang memang melibatkan kegiatan sekolah, di jadwal sekolah. Mereka kadang beralasan, Bu, kami tidak ada uang transportasi. Bu, kapal kami seperti ini. Bu, orang put kami tidak mau mengantar karena tidak ada uang transportasi. Padahal di sana kan sudah dijelaskan bahwasannya uang itu diberikan untuk mereka sebagai transportasi mereka untuk bisa datang ke sekolah dengan kegiatan yang ada di sekolah seperti itu ya Kak Pak. Tetapi ini saya tidak tahu nih Pak ya, karena juga saya baru kebetulan di sekolah saya ini uh, yang memberikan bantuan itu langsung bendahara sekolah. Nah, tetapi pihak kesiswaan tidak dilibatkan. Ibaratnya setidaknya kami ada konfirmasi bahwa anak-anak yang menerima ini ada menandatangani MOU terhadap kesiswaan bahwasanya
berbunyi seperti ini aja Pak. Apapun kegiatan sekolah, mereka wajib hadir tanpa alasan transportasi. Nah, kira-kira Pak, pertanyaan saya, apakah memang hanya dikhususkan eh, pemberitahuan PIP ini hanya melibatkan bendahara sekolah, kepala sekolah, atau memang kurikulum dan juga kesiswaan bisa dilibatkan seperti itu Pak? Karena mengingat kalau sudah permasalahan kehadiran siswa pasti kesiswaan yang dilibatkan. Jadi saya beserta tim yang lain juga terkadang agak kesal ya Pak ya kalau sudah masalah kehadiran sekolah, masalah kegiatan sekolah itu pihak bendahara ya udah itu kan tugasnya kesiswaan yang harus menertibkan, mendisiplinkan seperti itu. Sementara kami kan hanya sekedar memberikan bantuan itu sesuai dengan hak mereka, gitu Pak. Jadi kira-kira ada nggak ya Pak bisa untuk kita berikan sharing itu atau mungkin ada juknisnya yang ibaratnya biar bisa saling saling menguntungkan gitu Pak. Berarti kesiswaan tidak disalahkan, nanti bendahara juga sesuai dengan tupoksi pemberian bantuannya, kepala sekolah juga tidak apa namanya takut dibicarakan ini itu atau mungkin ini hanya dilibatkan pihak-pihak terkait saja. Seperti itu Pak. Mohon arahannya ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik Ibu Megawati ya, izinkan Ya kami untuk Pak. menjawab. Jadi gini Ibu, seperti yang sudah tadi saya paparkan, untuk regulasi tentang penyaluran dana PIP, ini kan satuan pendidikan ya. Di sini satuan pendidikan artinya ini secara global, warga sekolah itu wajib mengetahui siswa-siswa yang mendapatkan PIP Ibu. Nah, adapun tadi kata Ibu apakah hanya kepala sekolah atau bendahara aja yang tahu? Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi eh, sedikit berikan kami pemahaman, ini siswa ini yang menerima PIP itu semua warga sekolah di sekolah itu paling tidak dia tahu semua Bapak Ibu dari kurikulum, dari kesiswaan, dari bendahara. Dan gini catatannya, yang mencairkan dana PIP itu bukan hanya bendahara Ibu ya, tetapi orang yang diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mencairkan. Itu pun kalau memang dia diberi tugas. Logikanya kan biasanya surat surat keterangannya surat keterangan kepala sekolah gitu ya. Cuman memang di kita itu kebanyakan yang mencairkan jika dikolektif oleh sekolah itu bendahara sekolah. Sebetulnya bukan hanya bendahara Ibu ya. Boleh dari guru-guru yang lain juga boleh. Asalkan dia memang diberi tugas oleh kepala sekolah lewat surat tugas. Bukan hanya apa namanya bendahara. Bedakan Bapak Ibu maknanya. Yang mencairkan dengan PIP dengan bendahara sekolah itu beda makna ya. Kalau bendahara sekolah dia memegang keuangan semua sekolah. Tapi kalau pencairan PIP ini tidak harus selalu bendahara. Boleh guru yang lain tetapi diberikan tugas, surat tugas oleh kepala sekolah. Di situ kan regulasinya satuan pendidikan, berarti keumuman secara luas. Nah, di sini pentingnya Ibu Megawati, pentingnya pentingnya kolaborasi, kekompakan, komunikasi dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, dewan guru, kemudian bendaharanya. Jangan sampai ada miskonsepsi. Nah, kalau ini itu bisa diselesaikan secara intern di sekolah ibu gitu ya, di sekolah ibu. Itu Bu jawabannya. Jadi tidak ada regulasi ini yang mencairkan itu harus kepala sekolah dan bendahara. Enggak ada. Intinya regulasinya jika memang di kolektif itu satuan pendidikan, di situ lingkupnya satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini kan warga sekolahnya banyak Ibu ya, ada kepala sekolah, ada bendahara, ada guru-guru yang lain, ada kurikulum, ada kesiswaan. Tinggal dikomunikasikan aja baik-baik semua warga sekolah itu baiknya seperti apa. Gitu ya Bu ya. Itu jawabannya Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Bapak Darsono bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Megawati. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Bapak Mahmudi. Boleh dipersilahkan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu.
Ya, boleh dipersilakan Bapak. Mohon izin nggak bisa aktifin kamera. Boleh kah? Iya, tidak apa-apa Bapak. Empat ini. Empat ini. Nah, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Izin bertanya. Ini salam kenal. Saya Mahmudi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi gini Pak, saya kan operator baru 3 bulanan. Yang kemarin itu baru diangkat di bulan Oktober. Jadi terkait PIP ini, saya ketinggalan info. Setelah saya cek di Sitintak, itu ada sekitar 27 siswa yang menerima PIP telah apa namanya nominasi. Cuman di sini ada keterangannya, waktu paling lambat untuk aktivasi rekening itu di bulan Februari kemarin. Itu gimana ya Pak? Apakah bisa diaktifasi atau enggak gitu? Soalnya sayang juga gitu. Oh, Februari 2024, Pak. Iya Pak. Monggo Pak lagi, Pak. Ya, apakah itu nanti bisa diaktifasi pada Desember ini atau langsung hangus itu kembali ke negara Pak? Itu mohon masukannya Pak. Oh, ya, gini mohon izin Bapak ya untuk menjawab. Itu kan di Sipintar biasanya ada jatuh temponya ya, Ya, ada due date-nya, ada deadline-nya, paling terakhir itu kapan gitu. Nah, itu kan Februari 2024. Itu baru masuk siswa nominasi ya. Siswa nominasi ini berarti yang baru akan mendapatkan dan harus aktivasi buku rekening. Nah, hemat saya, Pak, hemat saya, silakan Bapak bisa konfirmasi dulu secara jelas ke bank penyalur. Contoh kalau di kita itu bank penyalurnya itu Bank BNI, Pak. Nah, Bapak bisa mengunjungi pihak banknya dengan membawa daftar siswa yang masuk nominasi tadi, Pak. Dari web Si Pintar silakan di-download. Bertanya dulu ke pihak bank. Apakah dananya itu bisa diaktifasi sehingga bisa dicairkan? Umpamanya nanti kalau kata bank, aduh Pak maaf ini karena sudah terlambat uangnya sudah dikembalikan ke kas negara, ya apa boleh buat berarti intinya belum rezeki anak itu Pak ya. Nah umpamanya Bapak nggak bertanya ke bank, ini mungkin nanti akan menjadi apa namanya apa kepikiran terus lah sama Bapak gitu. Pasti akan kepikiran terus karena ini beban moral terhadap siswa yang menerima gitu. Memang ini bukan salah Bapak juga sih karena mungkin masih baru nggak masalah ya. Ini untuk pengalaman aja ke depan. Kita sering-sering membuka web si pintar karena kadang-kadang web si pintar ini tiba-tiba ada usulan baru, ada yang masuk SK pemberian harus dicairkan tanggal sekian paling lambat biasanya seperti itu. Pantau aja terus. Jadi itu Pak solusinya silakan bisa konfirmasi datang ke bank dulu dengan membawa bukti-buktinya seperti daftar nominasi siswa usulan yang dari Sipitar Pak itu dicetak, kemudian surat tugas dari kepala sekolah, surat keterangan dari kepala sekolah, ke bank dulu bertanya dulu Pak. Umpamanya kata bank, ini bisa dicairkan nih, bisa masih di buku rekening nih, belum dikembalikan ke kas negara berarti masih rezeki. Tapi jika kata bank, wah udah lewat, ini udah dikembalikan ke kas negara ya apa boleh buat Pak? Mungkin belum rezekinya. Ya. ya, Jadi jawabannya itu Pak, konfirmasi aja secara langsung ke bank supaya Bapak juga plong ya. Gitu ya, Pak. ya siap Pak. Jadi ini sekali lagi Pak. Cuman pas kemarin saya itu ada konfirmasi sama dinas kabupaten, itu katanya boleh, masih bisa, nanti langsung aktivasi, habis itu langsung pencairan katanya Pak. Cuman saya belum ke bank penalur, soalnya jauh juga dari sekolah kami. Ya. Mungkin Bapak punya kontak WA pihak banknya Pak bisa minta. Biasanya pihak dinas itu dia punya nomor kontak WA pihak bank. Nanti Bapak bisa telepon atau video call karena mungkin jaraknya yang jauh. Nah, ini lampu hijau Pak. Kalau kata dinas masih bisa aktivasi lampu hijau. Ya, mudah-mudahan pihak bank juga nanti masih bisa ya. Masih bisa gitu. Silakan bisa kontaknya bisa minta ke dinas biasanya itu punya
punya nomor semua pegawai bank dinas. Siap, siap, siap. Makasih banyak, Pak. Jawabannya, Pak. Sama-sama, Bapak. Ya, Siap. baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Ibu Febti. Boleh dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Boleh. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin bertanya, Pak, mengenai sumber ini mungkin agak sedikit melenceng deh tentang ini sumber dana PIP itu. Kadang saya kan saya dari operator itu sudah 2 tahun ini. Cuman akhir-akhir ini tuh banyak dengar simpang siur bahwa eh, benar tidak kalau dana PIP itu adanya dari anggota DPR hanya penyalurannya lewat PIP. Apakah seperti itu atau tidak? Karena kan ini berkaitan nanti dengan simpang siur yang ada di luar di wali murid maksudnya begitu. Udah itu aja, Bu. Itu aja. Lihat dari data itu, yang saya lihat dari data itu kalau dilihat di PIP-nya kalau sudah di-download kan di situ ada itu ada pengajuan dari cabang dinas, ada yang dari DTKS gitu. Nggak pernah keluar muncul keterangan bahwa itu dari nama salah satu anggota DPR atau apa gitu. Oke, Ibu Makasih. Ila Febti Sherly Mustika. Wah, namanya panjang banget, Bu. Dari mana, Bu, asalnya, Bu? Dari Banyuwangi, Oh, Jawa Banyuwangi. Timur. Ya, sering lihat channel saya Ya. nggak? Sering kadang-kadang kalau sempat Kadang-kadang, saya oke. lihat. Oke, Ibu Sherly, Iya. izinkan saya untuk menjawab ya. Jadi Ya. memang untuk penyaluran dana PIP ini yang wajib dari Kemdikbud itu kan lewat Dapodik dan penyalurannya datanya itu kan masuknya dia ke web si pintar ya. Tapi ada juga Oke. itu ada yang namanya aspirasi dari anggota dewan juga ada untuk Ya. PIP. Ya. Nah, jadi gini, jadi pemerintah ini mohon maaf ya, mohon izin saya menjelaskan. Pemerintah itu menguncurkan dana PIP bukan hanya di Kementerian Pendidikan saja. Jadi pemerintah ini dia menyalurkan dana lewat Kementerian Pendidikan itu bekerja Oke. sama dengan Kementerian Sosial. Artinya apa? Dananya lewat Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial itu masuknya dia DTKS ya. Itu yang dari pemerintah. Kedua, pemerintah juga memberikan dana itu ke aspirasi-aspirasi kayak DPR gitu untuk disalurkan ke siswa yang berhak mendapatkan PIP. Nah, biasanya yang PIP aspirasi ini itu dia biasanya akan menghubungi sekolahnya dulu pihak dinas. Biasanya dari pihak dinas ada surat pemberitahuan. Ini siswa yang mau dapat PIP aspirasi dari dewan itu siapa aja? Didatalah siswanya gitu. Nanti diusulkan lagi ke sana dan itu dapat. Itu memang benar, Bu. Ada juga PIP aspirasi dari dewan, ada ya. Karena mereka juga punya jatah dari pemerintah lewat DPRD ya untuk menyalurkan dana PIP. Itu namanya PIP aspirasi dewan. Itu, Bu, ya. Dan biasanya itu dia yang dari aspirasi itu kadang ada yang masuk lewat web si pintar, kadang ada yang enggak, Bu. Kalau yang masuk lewat web si pintar, dia ada keterangannya. PIP aspirasi. Mungkin teman-teman operator yang lama yang dapat sudah enggak asing ya. Kok ini ada PIP aspirasi di si pintarnya? Ini dari mana nih sumbernya? Nah itu dari DPR-DPR itu cuman mereka sistemnya tetap datanya ngambil dari data Dapodik. Makanya masuk ke web si pintar. Di sini juga banyak, Bu. Malah di sini ada yang double loh. Maksudnya gini,
Siswa A dia dari PIP Kemdikbud dapat, dari aspirasi dewan Ya, dia dapat double gitu. Nggak masalah karena memang siswa ini dia memang berhak gitu, orang yang memang benar-benar tidak mampu gitu ya. Nah, itu jawabannya. Jadi seperti pertanyaan Ibu apakah ada dari DPR? Ada Bu ya, karena mereka juga punya jatah untuk menyalurkan dana PIP ini dari pemerintah gitu. Jadi nggak usah takut. Mohon maaf ya, itu bukan. Tapi mohon maaf Bu, itu hati-hati, jangan sampai kemasukan politik ya. Ya, oh biasanya kan, gitu. heeh, itu kan dana, Agak rawan soalnya. iya, dana aspirasi Ya, DPR. Orang-orang yang di ya, DPRD itu kan mereka orang politik semua. Hati-hatinya di situ, iya, ya, paham ya? paham, paham. Mereka juga punya jatah dari pemerintah untuk menyalurkan dana PIP. Itu namanya aspirasi provinsi ya, apa namanya? Lewat provinsi ya, lewat DPR juga gitu ya. Aspirasi dan aspirasi provinsi cuman lewatnya DPR. Ada Bu, ada ya. Terima kasih Pak, cukup itu saja. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, berhubung waktu juga udah mau habis, ini untuk pertanyaan terakhir yaitu kepada Bapak Heri. Boleh dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, selamat sore Bapak, selamat sore Ibu. Oke, selamat sore Pak. Ya, perkenalkan saya Heri dari SMK Swasta Swakarsa Ruteng, itu adanya di NTT Bapak, Kabupaten Manggarai. Ya, Bapak ini kami mau sampaikan terkait dengan persoalan yang pernah kami alami di sekolah, terutama itu pada tahun 2024 ini, di mana ada anak kelas 12 yang sudah tamat, mereka kemarin dapat nominasi. Itu kalau tidak salah yang saya tahu persis itu ada di tahap 9. Anaknya dapat semua berkas diserahkan ke Bank BNI, hanya karena waktu antara pencairan dan juga pencairan uangnya itu berselisih dengan jadwal anaknya yang pergi kuliah, Pak. Ya, itu kalau tidak salah itu hari dia di bulan April sudah dapat SK-nya, kalau tidak salah. Terus berkasnya semua sudah diurus dan di bulan Mei anaknya ada beberapa anak ini yang sudah ke Jakarta. Ya, sudah ke Jakarta sehingga praktis tidak bisa dicairkan. Nah, ini yang mungkin di forum ini kalau memang nanti memungkinkan untuk dia punya aturannya mungkin bisa diperlonggar lagi lah begitu, Pak. Ingat dengan anak-anak yang kasihan. Kasihan yang pertama adalah uangnya sudah diserahkan dalam SK sudah ada, tetapi pada akhirnya uang itu tidak bisa diterima oleh orang tua ataupun anak-anak karena pencairannya itu berbeda. Ada selisih jauh dengan kebutuhan anak yang mau kuliah. Nah, begitu kami koordinasi ke Bank BNI setempat, katanya wajib anaknya yang datang sendiri. Karena memang kondisi kami di Ruteng ini khususnya di SMK Swakarsa itu di kota memang itu sehingga memang tidak dilakukan kolektif. Nah, ini yang kami pernah diskusi di sekolah berpikir kenapa harus sekali anaknya? Kan berkasnya sudah dikirim, sudah ada di BNI. Kenapa harus anak sendiri? Sudah semua berkasnya. Nah, kami sampai pada titik membandingkan, Pak, antara BNI dengan BRI. Kok di BRI, biar anaknya sudah tamat, dia misalnya sudah dari SD, dia sudah masuk di SMP, itu masih bisa orang tuanya yang cairkan. Toh yang cairkan bukan anak, bukan orang lain, orang tua kandung lengkap dengan dia punya kartu keluarga segala macam. Tetapi pihak BNI masih masih belum terima, Pak. Nah, mungkin ini kami mohon supaya nanti ini tidak akan terjadi lagi karena kemungkinan besar di tahun 2025 nanti pasti ada juga anak kami yang kelas 12 yang terima.
Tetapi begitu nanti berkasnya semua sudah diurus, anaknya begitu nanti mau tarik, anaknya sudah ikut, misalnya ikut tes. Ya, ada yang kemarin yang ikut tes, memang jadwalnya karena bulan Mei, mereka ke Jakarta ikut tes dan tidak balik lagi. Ya. Memang dari BNI bilang, anaknya pulang saja, suruh pulang untuk urus lagi. Nah, kita hitung-hitungan, tiket ke Jakarta ini sampai dengan 2 juta, hanya datang mau urus yang 900, ya itu kan tidak mungkin, Pak. Ya, mungkin ini yang masukan kami kalau bisa dapat untuk dilonggar lah. Dia punya aturan sedikit supaya nanti yang penting yang urus itu adalah orang tua kandungnya. Ya, kalau kalau diwakili juga kami juga tidak terima, tapi kalau orang tua kandung yang urus, tolong nanti diakomodir lah. Itu dari kami, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Heri ya dari SMKS Swakarsa Ruteng. Ya. Ya memang gini Pak, jadi memang tergantung kebijakan. Yang pertama kebijakan daerah masing-masing. Kalau memang pihak banknya itu mereka mengetahui regulasi penyaluran PIP seperti apa, saya kira mereka tidak akan mempersulit ya. Karena di regulasi ini itu sudah jelas bisa dikuasakan dari siswa, dari orang tua itu. Bisa dikuasakan ke pihak keluarga, bisa dikuasakan ke pihak sekolah. Kan ada tanda tangan Iya, siswa. Masa bang nggak percaya gitu ya? justru itu, Pak. Iya. Iya. Nah ini kita berarti kembali lagi ke aturan main bank itu, Pak. Iya. Karena aturan main bank untuk menyalurkan dana PIP itu mereka punya kebijakan masing-masing. Contoh seperti yang tadi Bapak sampaikan. Di, mohon maaf ya, saya sebutkan banknya, mohon maaf ini. Ya, Di tidak bank apa-apa. si A gitu. Dia bisa sangat lunak, nggak ribet-ribet. Yang penting berkas persyaratan sesuai, udah masuk, udah cair walaupun nggak ada siswa. Yang penting surat-suratnya lengkap. Ya. Eh, Bank B tidak saya sebutkan ya. Ya. Bank B, Bank B dia dipersulit nih seperti yang tadi Bapak sampaikan. Harus anaknya yang ke situ, harus anaknya. Padahal anaknya udah jauh nggak tahu kemana. Padahal itu masih hak ya. Itu masih hak anak itu. Walaupun yang mencairkan bapak ibunya tetap nggak bisa karena nggak ada siswanya gitu. Nah itu berarti kita kembali lagi ke aturan bank itu Pak. Mungkin solusinya bisa pendekatan secara persuasif lagi Pak dari pihak sekolah mungkin perwakilan dengan pihak keluarganya ke bank itu supaya ya intinya jangan dibuat ribet lah karena memang ada aturan mainnya untuk pencairan dana ini. Boleh dikuasakan kok Pak dari aturan, boleh dikuasakan, ada surat kuasa, ada surat keterangan aktif siswa dan sebagainya lah. Jadi tidak saklek harus siswanya yang datang sendiri. Ya. Memang ada sebagian siswa yang harus, eh, eh, memang ada sebagian bank yang mengharuskan siswanya datang. Tapi pada intinya ya cair-cair juga. Contoh di sekolah saya Pak, bank-bank di sini, alhamdulillah di Jawa Tengah gitu ya, saya di Jawa Tengah Pak, saya di Brebes. Itu mereka sesuai aturan main Pak. Jadi bisa dikuasakan ke pihak sekolah. Siswa, orang tua siswa itu tahunya cair lah dari sekolah itu yang mencairkan, tahunya cair. Dia nggak mau ribet-ribet orang tuanya. Jadi walaupun tidak dengan siswanya, yang penting ada surat kuasa dari siswa, surat kuasa dari orang tua, dikuasakan ke sekolah, udah beres. Intinya itu Pak berarti kembali ke aturan main bank itu sendiri untuk mencairkan dana. Kemungkinan aturan mainnya berbeda dari bank A, bank B, bank C mungkin aturannya berbeda-beda. Kita tidak bisa menyalahkan sepihak kepada pegawai bank itu karena mungkin dia juga takut aturan bank itu, Pak. Mungkin kalau mencairkan ini nanti dia kena semprot pimpinan bank dan sebagainya. Solusinya itu Pak, mungkin ada pendekatan persuasif lagi dari pihak sekolah mungkin bisa nanti mengadu ke pihak dinas supaya nanti pihak dinas itu paling nggak memberikan surat lah ke bank itu supaya bisa dicairkan. Ya, Ada ya. pendekatan-pendekatan lagi Pak. Ya. Oke itu Nanti aja kita mungkin akan Pak sebut Heri. karena memang itu kita sudah pernah ke bank menyampaikan bahwa anak ini
bukan tidak datang. Anaknya sudah ada yang sudah ke kuliah ini. Tidak mungkin mereka habiskan uang 2 juta PP nanti atau 3 juta PP hanya datang mau ambilnya 900 kan itu tidak mungkin, Pak. Nombok Pak Nanti ya, ini Pak. akan kita sampaikan di forum nanti di dinas. Manakala nanti ada webinar terkait dengan ini, kami akan sampaikan lagi supaya nanti dia aturan ya sedikit longgar lah, gitu Iya. maksud. Nanti uangnya tidak dikembalikan ke negara kan kasihan, Pak. Heeh. Orang tua sudah berharap terima, pada akhirnya Iya. tidak bisa terima karena memang anaknya tidak ada di tempat, gitu. Iya. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Yuk. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Bapak Darsono bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, mohon maaf berhubung waktu juga sudah habis, maka untuk sesi diskusi pada sore hari ini kita cukupkan. Untuk sesi selanjutnya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu peserta. Boleh dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan mengambil sesi dokumentasi bersama narasumber. Ya, baik langsung saja Bapak dan Ibu untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Ya, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya, sebelum saya tutup kegiatan pada sore hari ini, saya kembalikan lagi kepada Bapak Darsono selaku narasumber pada malam hari ini, sore ini, untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Darsono bisa dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke closing ya. Tadi menurut Pak Moderator Mbak Nanda. Jadi untuk penyaluran dana PIP ini Bapak Ibu, kita harus memang kembali lagi ke aturan daerah masing-masing karena di setiap daerah ini aturan mainnya berbeda-beda. Walaupun ada regulasi tentang penyaluran dana PIP. Tapi yang pasti Bapak Ibu, sedikit saya memberikan penguatan untuk siswa yang berhak mendapatkan PIP. Itu di Dapodiknya silakan layak mendapatkan PIP. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika memang siswa itu berhak dan berhak, maka wajib dilayakkan di Dapodik. Tapi jika memang siswa itu tidak berhak, orang tuanya mampu, jangan dipaksakan untuk mendapatkan. Karena biasanya ada orang tua yang ingin mendapatkan dan memaksa ke sekolah. Nanti kembali laginya ke sekolah Bapak Ibu ya, kembali lagi ke sekolah untuk apa namanya tekanan dari masyarakat yang lain juga. Jadi intinya memang kalau berhak siswa itu mendapatkan PIP, layakkan mendapatkan PIP. Tapi jika tidak layak orang tua mampu dan sebagainya, walaupun orang tuanya ingin mendapatkan, saya mohon jangan dilayakkan. Nanti itu imbasnya ke sekolah akan ada apa namanya mungkin ya status sosial dari masyarakat yang lain penilaiannya akan berbeda terhadap ke sekolah kita. Intinya Bapak Ibu penguatannya bijaklah dalam pengusulan PIP ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono selaku narasumber kita pada sore hari ini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan Bapak Darsono bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, baik. Selanjutnya, apabila Bapak Darsono memiliki kegiatan lain, boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Mohon izin Bapak Ibu dan Mbak Nanda terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya untuk undur diri. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Selamat Sama-sama. sore. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Dengan begitu, kegiatan seminar nasional pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, tetap semangat.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, Bapak dan Ibu.